Jadi kalau kita melihat sejak tahun 2011 itu sudah banyak sekali, ada sekitar 13 sampai dengan hari ini ada 13 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua itu mengarah pada kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Nah, yang menurut Undang-Undang Lalu Lintas itu kewenangan utama yang dipegang oleh Polri ada penegakan hukum, gitu ya, yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya ya. Yang kedua itu pendidikan, manajemen dan rekayasa lalu lintas. Nah, ini yang paling banyak dikejar adalah menerbitkan surat izin mengemudi dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Nah, dua yang terakhir ini yang paling banyak digoda gitu ya untuk untuk dimintakan pencabutannya oleh MK. Di dalam putusan MK itu bahwa SIM dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor itu adalah bagian luas dari yang namanya ketertiban dan keamanan. Polri bisa menunjukkan fungsi SIM itu apa. Tidak hanya untuk memberikan legitimasi orang mengendarai kendaraan bermotor di jalan, tetapi itu juga sebagai alat untuk mengatur ketertiban. SIM bisa digunakan sebagai alat untuk melacak kejadian-kejadian gitu ya. Jadi SIM itu bisa digunakan sebagai bukti awal untuk trace trace kejahatan. Registrasi dan identifikasi itu diatur di Undang-Undang Polri dan yang satunya di Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, berarti kalau ada keinginan dalam tanda quote itu presiden ya dan DPR kemudian sepakat untuk mengalihkan itu, ya tidak ada jalan lain karena itu kewenangan mereka untuk membentuk undang-undang. Namun perlu menjadi pertimbangan. Nanti tolong dibaca putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 89 garis miring PUU garis datar angka 13 garis miring 2015 gitu ya. Dilihat di bagian pertimbangannya MK yang tadi MK katakan bahwa SIM dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor itu bagian dari ketertiban dan keamanan dalam artian luas. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatakan bahwa domain untuk keamanan, ketertiban dan penegakan hukum itu bukan domain siapa-siapa. Itu domainnya Polri. 3 permohonan yang belakangan ya, itu berkaitan dengan tuntutan angkutan umum online itu untuk membatalkan gitu, dan juga terakhir itu ada kenapa kemudian roda 2 itu tidak dijadikan angkutan umum, itu kan juga diajukan ke MK dan dua-duanya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa MK itu mengatakan bahwa angkutan online itu bukan jenis baru angkutan. Itu dia sebenarnya sama dengan angkutan yang lain, makanya kemudian dia ini tidak boleh diperlakukan khusus. Begitu juga dengan ketertiban R2. R2 itu bukannya tidak diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dia diatur. Tetapi kemudian ketika digunakan untuk angkutan umum, gitu ya. Nah, padahal angkutan umum itu harus menjamin keamanan dan kenyamanan. Nah, menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, roda 2 itu tidak bisa memberikan kenyamanan dan jaminan keamanan atau keselamatan bagi penggunanya. Apalagi kalau digunakan untuk angkutan umum. Tidak digunakan sebagai angkutan umum pun itu kita bisa lihat data di Korlantas itu tertinggi untuk penyebab kecelakaan.